Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi dengan NIM 21042304. Baiklah, saya akan membacakan PPT yang saya buat. Kebijakan mudik dilarang pemerintah karena COVID. Kebijakan mudik dilarang pemerintah karena COVID. Larangan mudik ini berlaku untuk masyarakat yang hendak melakukan perjalanan antar kota atau kabupaten, provinsi, ataupun antar negara, baik melalui transportasi darat, kereta api, laut, maupun udara. Poin penting dalam surat edaran larang mudik tersebut ialah bahwa setiap pemudik yang menggunakan transportasi udara, laut, dan darat wajib menunjukkan surat keterangan negatif COVID-19. Dalam hal dalam hal untuk perjalanan rutin di wilayah terbatas, pelaku perjalanan tidak diwajibkan menunjukkan surat hasil tes COVID-19. Namun, Satgas Penanganan COVID-19 dapat melakukan pengujian secara acak pada pelaku perjalanan jika diperlukan. Pengaturan pengecualian larangan mudik ini berlaku untuk semua masyarakat kecuali untuk kendaraan distribusi logistik, kelompok masyarakat dengan keperluan perjalanan non-mudik, yaitu pekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil, dan kepentingan persalinan. Kebijakan pemerintah melarang mudik Lebaran tentu diharapkan dapat dipatuhi semua kalangan masyarakat. Bagi masyarakat Indonesia, mudik merupakan salah satu tradisi dalam merayakan Hari Raya Lebaran. Namun, untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan larang mudik Lebaran. Regulasi tersebut ternyata tidak dapat membendung antusiasme masyarakat untuk tetap melakukan mudik. Tulisan ini ingin mengkaji arah kebijakan larang mudik Lebaran. Ditemukan bahwa larangan mudik ternyata menyebabkan munculnya rasa ketidakadilan pada masyarakat. Hal ini karena pemerintah hanya melarang kegiatan mudik, namun tetap membuka daerah wisata. Pemerintah juga tetap menerima kedatangan tenaga kerja asing atau TKA saat larangan mudik berlaku. Kondisi ini menyebabkan banyak masyarakat yang memaksakan diri untuk tetap mudik. Ke depan, perlu adanya evaluasi agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna mencegah kenaikan kasus penyebaran COVID-19 dapat berjalan efektif. DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat memberi masukan bagi evaluasi kebijakan larangan mudik bila akan diterapkan kembali pada masa libur mendatang. Kebijakan larang mudik oleh pemerintah menurut saya kurang efektif karena menimbulkan rasa ketidakadilan pada masyarakat. Pemerintah hanya melarang kegiatan mudik namun tetap membuka daerah wisata. Contohnya DKI Jakarta tetap membuka daerah wisata melalui SE Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta nomor 81 SE 2021 tentang operasional tempat wisata atau rekreasi pada libur Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah atau 2021 di masa pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pemerintah juga menerima kedatangan tenaga kerja asing atau TKA, warga negara asing atau WNA Cina yang masuk untuk bekerja di proyek strategis nasional PSN sesuai Perpres nomor 19 tahun 2020. Kebijakan yang bertolak belakang dengan larangan mudik tersebut mengakibatkan masyarakat menilai bahwa pemerintah tidak tegas dan mengabaikan bahaya penyebaran COVID-19 itu sendiri. Jumlah kasus COVID-19 mengalami peningkatan yang signifikan dalam waktu 2 pekan. Dapat dikatakan kebijakan pelarangan mudik tidak berjalan dengan optimal. Menurut Alvin Lee, okezon.com 19 April 2021, larangan mudik Lebaran hanya dapat efektif pada pegawai pemerintah dan perusahaan milik negara karena memiliki sanksi yang tegas, seperti teguran lisan dan tertulis. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan dan penurunan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian sebagai PNS.
Dengan sanksi para pegawai pemerintah akan mengikuti surat edaran tersebut, namun tidak efektif pada pekerjaan swasta dan masyarakat umum. DPR RI mengapresiasi kebijakan mudik 2021 yang dilakukan oleh pemerintah. Sikap penolakan dari masyarakat sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Aktor yang terlibat lainnya yaitu pemerintah pusat dan daerah, tidak sinkron dalam menanggapi kebijakan larang mudik ini. Ada pemerintah daerah yang melakukan kebijakan isolasi untuk para pemudik yang datang dengan menyediakan tempat isolasi, tetapi ada juga Pemda yang tidak melakukan kebijakan apapun terhadap para pemudik yang datang. Fenomena banyak masyarakat yang melanggar kebijakan larang mudik perlu menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap 6 variabel diantaranya yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksanaan, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi, serta lingkungan ekonomi, sosial, politik, agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah guna mencegah kenaikan kasus penyebaran COVID-19 dapat berjalan efektif. Dalam penyusunan kebijakan yang demokratis, pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat. Selanjutnya, dalam upaya mengantisipasi peningkatan kasus COVID-19, pasca liburan Lebaran, pemerintah dapat mengupayakan penambahan sarana dan prasarana penanganan COVID-19, seperti penambahan hunian isolasi dan melakukan manajemen pembangunan oksigen untuk setiap rumah sakit. Pemerintah juga perlu untuk terus melakukan kajian bagi kebijakan lanjutan yang berguna bagi masyarakat, termasuk menetapkan sanksi yang tegas, termasuk bila harus melakukan lockdown seperti negara-negara lainnya demi mencegah penyebaran COVID-19 semakin masif. DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan larangan mudik, dan hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan bila kebijakan tersebut akan diterapkan kembali pada masa liburan mendatang. Sekian hasil PPT yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.